jikalau kami ada sampai saat ini, itu karena bukti kebesaran Tuhan di dalam diri kami. Terima kasih, kami bersyukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur jikalau pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Engkau beri kesempatan untuk boleh beribadah di hadapan Tuhan. Itu juga semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman. Tolong kami Tuhan, sehingga tuntun kami, sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman, kami boleh mengerti, memahami setiap apa yang Tuhan sampaikan bagi kami pada pagi hari ini. Segala hal yang ingin mengganggu kami usir, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Tuhan yang memagari pemberitaan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau rapi secara khusus hamba-Mu, sehingga hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Cepat Tuhan, saya persilakan kembali. Shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes. Haleluya. Ya, haleluya ya. Jadi kita semua, kabar kita hari ini adalah kabar baik, karena bulan ini adalah September ceria. Jadi semuanya cerah ceria, walaupun pagi hari ini agak mendung ya, tetapi hati kita selalu cerah ceria. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini tanggal 12. Ya, tanggal 12. Hari Minggu. Ya, mungkin ada yang berulang tahun hari ini, kita bersyukur ya. Jikalau anak pertama Pak Gembala kita hari ini ulang tahun, kita juga bersyukur ya. Umur yang keberapa? Ke-10 ya. Luar biasa penyertaan Tuhan. Umur ke-10, kelas 4 SD. 2 tahun lagi SMP. Tak terasa ya. Semakin hari semakin bertambah umurnya. Kita juga di dalam Tuhan semakin hari semakin bertambah tahunnya kita mengiring Tuhan. Tetapi apakah ketika bertambah tahun pengiringan kita kepada Tuhan diiringi dengan pertumbuhan rohani kita? Usia kita semakin bertambah ketika kita mengikut Tuhan. Apakah pertumbuhan, penambahan usia kita sejalan dengan pertumbuhan iman kita kepada Kristus? Ini mungkin menjadi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini. Kita sudah belajar tentang tekun berdoa, bahwa ketika kita tekun berdoa akan tercipta kesatuan, sehingga adalah sehati sepikir di dalamnya. Tidak ada yang mementingkan diri sendiri, selalu peduli dengan orang lain. Kalau bulan ini kita sudah diberkati melalui tekun berdoa di bulan Agustus, bulan ini kita masih sambungan dari tema tekun berdoa, membangun persekutuan dan persatuan di dalam tubuh Kristus dengan saling mendoakan satu sama lain. Minggu yang lalu kita sudah belajar, sudah disampaikan oleh Pak Gembala, bahwa ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan, maka tercipta apa? Sehati sepikir. Ketika sehati sepikir, nama Tuhan dipermuliakan.
hadirat Tuhan ada di sana. Mujizat terjadi ketika membangun persekutuan dengan orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Yang mungkin dari awal pendahuluan tadi saya sampaikan, ketika usia kita bertambah di dalam mengiring Tuhan, adakah iman kita bertambah juga usianya ketika kita mengiring Tuhan? Mari pada pagi hari ini kita sama-sama belajar dari Alkitab. Ya, dari Alkitab. Kita buka Alkitab kita dulu dari 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 dan 13. 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13. 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13. Sudah dapat semua? Kita baca secara bersama-sama. 3 mulai. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Buddha maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya, puji Tuhan. Ayat firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Surat Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Ya. Jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya, jemaat yang pintar-pintar. Kota Korintus merupakan pusat perdagangan, mau seni budaya, semua keberagaman ada di sana. Karena kota Korintus adalah kota terkaya, pusat perdagangan. Kalau merupakan pusat berarti semua orang-orang berdatangan. Kalau di kita di sini adalah kita ke Tanah Abang, karena di sana pusat grosirnya. Mau cari apa aja ada ke Tanah Abang, ya. Jadi kita bersyukur, ya. Kita juga punya itu pusat perbelanjaan. Kita ke Tanah Abang, nggak jauh dari Curug kalau naik kereta, setengah jaman. Ya. Jadi seperti itu. Kalau naik Kopaja lama karena muter-muter, tapi naik kereta langsung setengah jam. Tanyakan saja sama ibu-ibu di sini, sudah paham semua jalur kereta. Ya. Korintus merupakan pusat perdagangan, kota yang kaya. Jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya-kaya, pintar-pintar. Mau cari apa saja ada di Korintus. Mau cari pengetahuan ada di sana. Mau cari semua yang lain-lainnya, karunia-karunia ada di jemaat Korintus. Tetapi pengetahuan banyak, pintar semuanya, tetapi di dalam kerohanian mereka masih belum dewasa. Sudah mengiring Yesus, sudah percaya Yesus, tetapi kedewasaan rohaninya masih kurang. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, terjadi perpecahan di sana. Karena masih ego yang menonjol. Masih mengatakan aku dari golongan ini, aku dari golongan ini. Aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus. Masih ada pengkotak-kotakan, sehingga persekutuan itu tidak bisa terwujud. Kenapa? Karena masih mengkotak-kotakan
satu dengan yang lain. Kita juga di sini. Sudah berapa lama kita mengiringi Yesus? Adakah pertumbuhan iman kita itu semakin bertumbuh ketika semakin bertambah usia kita ketika mengiringi Yesus? Sudah ada di bakat 2. Berapa tahun? Kalau saya 15 tahun, memasuki tahun yang ke-16, nanti di awal November. Saya masih ingat Ibu Heni yang ajak saya di sini. Ya, jadi itu. Apakah bertambah? Kita sudah mengiring Yesus. Apakah kita bertambah juga imannya di dalam Tuhan? Jemaat Korintus terjadi sebuah perpecahan. Kenapa? Karena ego yang mendominasi. Kalau kita di sini tidak bersatu, kita mengatakan, aku timnya Ibu Amel, saya timnya Panaso, saya timnya Pogojo, maka tidak akan tercipta sebuah persekutuan yang baik. Yang adanya perpecahan. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa ada dalam persekutuan yang baik dan bertumbuh dan bersatu di dalamnya? Hal yang pertama, kita tidak banyak hari ini. Di ayat yang ke-12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ternyata hal yang pertama yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, adalah menerima keberagaman. Kita harus menerima keberagaman kita di tempat ini, menerima perbedaan yang ada. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita satu. Seperti negara kita berbeda-beda tetapi satu juga. Dasar negara kita adalah Pancasila. Boleh kita berbeda-beda, tetapi satu yang mempersatukan kita di bangsa kita adalah Pancasila. Kita boleh berbeda-beda di tempat ini, tetapi ingat, satu yang mempersatukan kita adalah kasih Kristus. Amin. Kasih Kristus yang mempersatukan kita di tempat ini, bukan kasih yang lain. Kalau kasih yang lain itu berbahaya, akan terjadi kekacauan. Tetapi kalau kasih Kristus yang mengikat kita di tempat ini, yang ada adalah persatuan. Tidak akan terjadi perpecahan. Bagaimanapun goncangan yang ada, semua itu akan tertangkis. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam hidup kita. Kita harus bisa menerima keberagaman kita di tempat ini. Kalau suara kami dari Sumatera memang kekencangan, itu kami sudah bilang itu sudah paling halus. Sudah paling halus banget, nggak ada lagi duanya, paling halus. Tetapi orang sini mendengar suara kita, katanya dia lagi marah-marah aku. Dia nggak suka tuh sama saya, padahal hati kami sangat halus banget. Sangat halus. Ya. Tetapi ketika dia mendengar, wow, ini kayaknya dia lagi bentak-bentak aku nih. Tidak ya Bapak Ibu Saudara. Itulah keberagaman kita. Kita juga harus bisa menerima. Kalau suaranya kencang, oh iya berarti dia dari sana tuh. Jadi kita bisa menerima keberagaman satu dengan yang lain. Karena kita adalah satu. Satu di dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang mempersatukan kita di tempat ini, bukan kasih yang lain. Jangan ada pengkotak-kotakan bagi kita, seperti yang terjadi di jemaat Korintus. Punya talenta banyak, karunia banyak, karunia bernubuat, karunia mengajar, menasehati, semuanya ada. Tetapi tidak dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dipergunakan untuk menonjolkan satu dengan yang
Saya main musiknya lebih bagus. Kalau kamu masih jereng-jereng. Kalau rambut saya bagus, halus, lurus, rambut kamu ikal, tidak diterima di surga. Itu kita mengkotak-kotakan. Ya. Jadi semua itu harus bisa kita terima. Kita harus bisa terima dengan apa yang ada di tempat ini. Karena kita di sini berbeda-beda. Berbeda-beda, coba lihat kiri kanan. Kita semua beragam di sini ya. Tetapi keberagaman kita bersyukur. Tuhan Yesus persatukan kita di bakat dua, di kabar baik. Amin. Kita berdatangan dari Sabang sampai Merauke. Kita nyatu di bakat dua. Haleluya. Amin. Jadi mari kita katakan, saya tidak mau mengkotak-kotakan lagi. Kami mau maju. Kami mau bersatu. Kami mau membangun persekutuan yang indah untuk memuliakan nama Tuhan. Segala perbedaan yang ada, biarkanlah kami menyatu di dalamnya, sehingga kami bisa saling membangun satu dengan yang lainnya. Ketika yang lain jatuh, kami angkat. Kami tidak ejen. Enak. Rasain lo. Gua doain lagi deh, supaya kalau jatuh lebih kencang lagi jatuhnya. Tidak ya. Tetapi kita mau mengatakan, aduh Tuhan, kami berdoa buat saudaraku ini. Ketika dia jatuh, kita angkat, kita bangunkan, supaya dia bisa berjalan lagi. Renungan kita pada Jumat yang lalu, yang lemah ditopang oleh yang kuat, yang kaya menopang yang kurang mampu, sehingga semuanya tercukupi. Tidak ada yang kekurangan. Itulah jemaat mula-mula. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita katakan, kami mau bersatu. Kami bersatu, apalagi sudah mau Natal Tuhan. Kami mau bersatu. Walaupun kami Natal apa adanya, tetapi walaupun apa adanya, tetapi bermakna. Kita diberkati di dalamnya. Bukan karena coraknya yang banyak, tetapi hati kita semakin terperbaharui. Jangan lagi ada perbedaan. Kita bisa menerima keberagaman satu dengan yang lain. Amin. Kita satu dalam kasih Kristus. Darah Yesus tercurah bagi kita melalui karya penyelamatannya di atas kayu salib. Mari kita katakan, aku mau bersatu. Aku mau bersatu. Jikalau ada bisikan-bisikan, nih, jangan deh. Apalagi misalnya gerakan 1000 sekarang. Jangan gerakan 1000. Gerakan 10.000 aja mana? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tidak jadi gerakan 1000. Jadi gerakan 10.000. Bagaimana tuh gerakannya kalau 10.000 ya? 1000 aja kita masih bingung bagaimana nih gerakannya. Berarti kita cari gerakan yang banyak. Nah, jadi seperti itu. Terima perbedaan. Dua. Hal yang kedua ya. Hal yang kedua di ayat yang ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, dan mungkin tadi saya sudah jelaskan, budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya, kita diberi minum, ya. Yaitu firman Tuhan satu dari Kristus. Hal yang kedua tadi, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kita baca di ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Ya. Karena tubuh yang
Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ternyata kalau kita mau membangun persekutuan dan persatuan di dalam tubuh Kristus, kita harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Seperti tubuh, kepala kita ada satu anggota tidak terpisahkan. Semua berfungsi, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan. Semua punya fungsinya masing-masing, tetapi di setiap masing-masing fungsi itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Telinga tidak bisa melihat, tetapi ada mata yang bisa melihat. Mata tidak bisa mendengar, tetapi ada telinga yang mendengar. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Artinya setiap kita di tempat ini, kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi di dalam semuanya itu, mari kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kalau yang ini tidak bisa bernyanyi, berarti kita bantunya seperti apa? Kita catat lagunya supaya dia bisa ikuti. Ini tidak bisa membaca. Bagaimana caranya supaya dia tahu akan kebenaran ini? Kita bacakan. Oh, ternyata dia tidak bisa mendengar, berarti kita pakai tangan, memakai bahasa isyarat. Jadi dia membutuhkan air minum, kita ambilkan air minum. Jadi kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kalau kita bisa berjalan, ada teman kita yang tidak bisa berjalan, berarti kita tuntun, kita pegang tangannya supaya bisa berjalan. Kalau tidak bisa, berarti butuh kursi roda. Nah, kalau butuh kursi roda, butuh apa tuh? Butuh dana, berarti butuh saweran di dalamnya. Ya, kita patungan, kurungan, sehingga teman kita ini bisa jalan. Jadi saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi tidak ada yang mengatakan aku yang the best, kamu mah enggak. Aku yang paling cantik securug, kamu mah segereja doang. Tidak. Tapi semuanya saling melengkapi satu dengan yang lain. Di dalam kelemahan ini, aku bisa ini. Aku tidak bisa mengangkat ini, tetapi yang satu bisa mengangkat. Luar biasa. Saya tidak bisa lari, tetapi yang satunya bisa lari. Sehingga kita sampai garis finish. Saya tidak bisa bangun panaso. Saya hanya bisa mendoakan, puji Tuhan. Saya tidak mampu berdoa. Saya tidak bisa berdoa, ajarin dong. Kita ajari pakai doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Jadi setiap hari minggu kan kita sudah bacakan doa ini. Saya percaya kita tanpa diajari sudah hafal sendiri. Karena setiap hari minggu kita ucapkan, setiap komsel, setiap persekutuan kita ucapkan doa Bapa kami ini. Ini juga membantu kita mengingat akan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahkan kepada
Di dalam keluarga juga satu dengan yang lain. Kita juga harus saling melengkapi. Kita tidak boleh tuntut satu, harus kerjakan secara baik. Tetapi yang lainnya dia hanya berpangku tangan melihat-lihat. Tidak, itu tidak baik. Tidak akan tercipta sebuah persekutuan yang sehat. Yang adanya adalah marah-marah. Enak banget ya, tinggal ongkang-ongkang kaki. Gua deh yang capek. Nanti giliran ini dia yang duluan. Nah itu. Jadi jangan terjadi seperti itu. Kita harus bisa jaga. Ya, kita melengkapi setiap kelemahan yang ada. Mari kita lengkapi dengan yang lainnya. Hal yang ketiga. Ya, di ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25. Pertama tadi menerima keberagaman, kedua saling melengkapi satu dengan yang lain, ketiga saling memperhatikan. Di ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi di setiap kelemahan, di setiap kekurangan, marilah kita saling memperhatikan di dalamnya. Di mana yang dia tidak mampu, disitulah kita ada. Di setiap kelemahan saudara kita, disitulah kita ada. Di setiap kelemahan suami kita, disitulah kita ada. Kalau suami kita susah bangun, disitulah kekuatan kita bisa membangunkan. Ketika istri kita tidak bisa memasak yang enak, disitulah kekuatan seorang suami akan mengajari istrinya. Begini loh ma, masakan yang enak. Ini bumbunya. Jadi masa berdua. Ketika masa berdua, hasilnya luar biasa. Amin. Gimana? Adakah suami istri yang pernah masa berdua di dapur? Nggak ada ya? Nah, mulai hari ini supaya selalu ada kedamaian, tercipta persatuan dan persekutuan di dalamnya. Coba masa berdua deh, dipraktekkan. Suruh yang lain di kamar aja, nggak usah ke dapur. Biar papa sama mama yang masak. Nanti kalau sudah matang, hai anggota, keluarlah. Ini masakan papa mama. Wow, luar biasa. Kita makan bersama, kita santap bersama. Luar biasa. Jangan hanya ketawa aja, dipraktekkan. Saya percaya ketika suami istri masa berdua, persekutuan dan persatuan tetap terjalin. Tidak ada perpecahan di dalamnya. Jadi tidak ada lagi mata yang lihat kiri kanan, tetapi fokus kepada istrinya yang paling cantik dan paling ganteng sedunia. Amin. Dipraktekkan. Kalau saya sekali-sekali praktek sampai Ano. Iya. Kami makannya Indomie. Kalau Pak Ano masak Indomie, mantap. Karena cara masaknya beda. Cara masaknya beda. Kalau saya juga beda. Kalau saya masak Indomie. Tetapi kalau Pak Ano punya cara tersendiri untuk masak Indomie, sehingga menambah selera untuk makan. Tambah lagi, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu, dipraktikkan ya. Siang nggak dengar lagi tidur dalam. Jadi seperti itu, jangan malu ya. Ketika pacaran pengennya berdua terus, nggak mau terpisahkan.
hanya tidur yang memisahkan. Pengennya berdua terus. Nah giliran sudah suami istri, pengennya jangan dekat-dekat. Jangan. Semakin sudah suami istri harus semakin dekat. Jangan jauh-jauh. Soalnya kalau jauh-jauh nanti ada celah bagi iblis masuk. Supaya iblisnya jauh, jadi harus dekat. Oh, amin. Di sini juga supaya tidak terjadi perpecahan di antara kita sebagai umat Tuhan di tempat ini. Jangan jauh-jauh datang di setiap ibadah yang ada. Amin. Mau ibadah 1, 2 datang. Kalau mau ibadah sekolah minggu juga nggak apa-apa. Sebagai tim hore pagi sekolah minggu. Jadi anak-anak sekolah minggu semangat. Oh ada kakak, ada tante, ada om. Ayo dong panjang dan lebar. Nah ternyata bisa. Supaya iblisnya jauh. Tidak ada omongan-omongan yang memancing perpecahan. Harus selalu ada. Jadi tidak ada lagi yang curiga satu dengan yang lain. Jangan-jangan Ibu Amel dekat-dekat sama Ibu Ai nih, udah mau dikasih alpukat lagi nih. Tidak ada seperti itu. Tapi kalau Ibu Ai hatinya tergerak kasih bawa alpukat, puji Tuhan. Jadi Ibu Amel mau pilih-pilih, tidak sama perhatiannya. Semuanya sama. Hati saya sama untuk jemaat semua, tidak membedakan satu dengan yang lain. Kenapa? Yesus sudah mengajarkan kepada kita supaya engkau mengasihi dengan tulus. Amin. Karena Yesus sudah memberi contoh yang baik bagi kita. Amin. Sampai ia rela mati di kayu salib untuk mengasihi saya dan Bapak Ibu semua. Amin. Jadi ada 3 hal pada pagi hari ini. Kalau kita mau membangun persekutuan dan persatuan di dalam tubuh Kristus, hargai perbedaan. 2, saling melengkapi. 3, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ketika kita terapkan dalam hidup kita di tempat ini, saya percaya kebahagiaan, kedamaian, sukacita menyertai kehidupan keluarga kita. Bahkan di tempat ini, gereja kita di tempat ini akan selalu ada sukacita, berkat-berkat senantiasa